Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah ya, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan di majelis ini. Yang kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah dan panutan kita bersama. Melanjutkan kembali ya, kajian kita pada minggu yang kemarin, hadis yang ke-48 ya. An Abdullah ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam arba man kunna fihi kana munafiqan wa man kanat fihi hislatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yadda'aha. Idza hadasa kadzdzaba wa idza wa'ada ahlaba wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Pembahasannya adalah tentang nifak ya. Orangnya sering kita sebut sebagai munafik ya, kalau perbuatannya adalah perbuatan nifak ya. Yang dimaksud dalam hadis ini ya, jenis nifak amali istilahnya ya. Karena dalam akidah nifak itu terbagi menjadi dua ya, nifak akbar dan nifak asghar. Sama seperti syirik, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Nifak akbar itu adalah nifak i'tiqadi, nifak dalam keyakinan ya. Sedangkan nifak asghar ini adalah nifak amali. Nah, yang kita bahas dalam hadis ini adalah nifak asghar, nifak yang kecil saja sebenarnya ya. Tetapi walaupun kecil ya, dalam hadisnya dikatakan oleh Rasulullah, wa man istama'an minhunna kana munafiqan khalisan. Kalau empat hal ini terkumpul dalam diri seseorang, seorang beriman atau orang Islam, maka dia adalah munafik yang sesungguhnya. Artinya dari nifak amali dia bisa naik menjadi nifak akbar ya. Ketika empat hal ini terkumpul dalam satu manusia ya. Artinya walaupun ini nifak asghar, tidak bisa kemudian kita anggap oh masalahnya cuma kecil. Tidak seperti itu ya. Nifak kecil ini menuntun manusia kepada nifak besar. Sama seperti syirik asghar ya. Orang hanya anggap cuma riya kok, cuma syirik asghar. Syirik asghar itu bisa menjadikan orang terjatuh kepada syirik besar ya. Jadi tidak semudah itu. Fir'aun mengaku Tuhan itu bukan ujuk-ujuk sejak lahir dia mengaku menjadi Tuhan. Dimulai dari syirik kecil dulu ya. Pengen diakui, sehingga kemudian menjadi manusia yang ya, sombong ya, merendahkan orang lain, kemudian akhirnya minta disembah. Itu bermula dari nifak syirik kecil ya. Sehingga nifak kecil pun ya, ini tidak bisa disepelekan. Kalau kita membuka surat Al-Baqarah di awal surat Al-Baqarah halaman kedua itu ya, Allah itu sudah membagi manusia
menjadi 3 kategori. Ya. Orang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Ya. Orang kafir itu cuma 2 ayat. Orang beriman 4 ayat. Orang munafik berapa ayat? 13 ayat. Ya. Dari ayat ke-8 di surat Al-Baqarah itu. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, ya. Wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya. Dan dari sebagian manusia, ya, ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, tetapi sebenarnya dia tidak beriman. Ya. Dia mengatakan ada pernyataan dari dirinya telah beriman, tetapi Allah tidak mengakui keimanannya. Ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazatahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan seterusnya 13 ayat membahas masalah nifak, orang-orang munafik. Ya. Porsinya paling besar. Ya. Kenapa? Ya, ada apa? Kenapa Allah kok memberikan porsi untuk menjelaskan orang munafik ini jauh lebih banyak daripada orang kafir ataupun orang beriman? Ya. Yang pertama, kemunafikan ini sangat berbahaya. Ya. Yang kedua, bahayanya ini lebih bahayanya bahwa kemunafikan ini kadang tidak disadari oleh pelakunya. Ya. Yang ketiga, efek kerusakan yang ditimbulkan oleh orang munafik jauh lebih besar daripada orang-orang kafir sekalipun. Efek rusaknya, ya. Daya rusak dari orang-orang munafik ini, ya, sangat besar. Ya. Kemudian ujian bagi orang beriman ini jauh lebih berat, ya, ketika yang datangnya dari orang munafik. Ya, ujiannya bagi orang-orang yang beriman berat. Ya. Sehingga Allah memperingatkan di awal kita membaca Al-Quran itu sudah diperingatkan oleh Allah. Ya. Biar kita berhati-hati, baik dari orang-orang munafik atau berhati-hati terhadap diri kita agar tidak terjerumus dalam kemunafikan. Okay. Iya. Jadi kalau nifak besar, nifak akbar, ya, itu kekal di dalam neraka. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di mana? Di kerak api neraka. Bersama siapa? Bersama orang-orang musyrik. Kekal di dalam neraka. Ya. Lah, nifak yang seperti ini, ya, sekalian saja nggak saya bahas masalah munafik ini biar gamblang, ya, karena kadang kita anggap munafik ya sebatas ini, yang 4 ini, ya. Tetapi ada kemunafikan yang lebih berbahaya daripada ini. Ya. Nifak i'tiqadi. Ya. Ini adalah dalam pengertiannya yudhirul Islam wal khair wa yubtinul kufru wasar. Nifak besar ini atau nifak itu sebenarnya secara pengertiannya, ya, menampakkan atau memperlihatkan keislaman dan kebaikan, ya, tetapi menyimpan atau menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Ya. Idharul Islam wal khair wa ibtanil kufri wasar. Ya. Menampakkan keislaman, ya. Blegere itu orang Islam, ngakunya itu orang Islam, ya. Tetapi sukanya mengadu domba sesama umat Islam, ya, itu munafik. Ya. Penjelasannya ya di awal Al-Baqarah itu sebagiannya. Ya. Karena banyak dalam Al-Quran nanti ketika membahas nifak ayatnya banyak sekali. Ya. Ya.
Orang-orang munafik ini sejatinya tidak beriman kepada Allah. Ya. Mereka menyatakan masuk Islam, ya, bergabung bersama orang-orang Islam, tetapi sesungguhnya menyembunyikan kebencian terhadap agama ini. Itu bahayanya. Nek jelas dia kafir, kita akan menjaga jarak. Ya. Tapi ini ngakunya orang Islam. Ya. Bahkan kadang ikut sholat juga bersama kita. Ya. Tapi sukanya, ya, apa namanya? Ya, memfitnah umat Islam, mengadu domba sesama umat Islam. Ya. Dan ini kadang orang-orang yang seperti ini teriaknya, ya, sebagai orang Islam paling keras ini. Kadang, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengakuan bahwa dia orang Islam. Ya. Tetapi sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran. Ya. Ciri-cirinya orang munafik ini, ya, sukanya bermain-main dengan agama, mengolok-olok agama. Ya. Syariat itu dijadikan sebagai bahan untuk olok-olokan. Ya. Itu bahayanya. Kalau kita melihat misalnya atau mendengar, membaca orang kok sukanya ngolok-olok syariat agama Islam, ya, mudah jauhi orang-orang seperti ini. Ya. Karena berat loh istihza itu, ya. Mengolok-olok agama itu tidak ringan loh. Dalam sebuah ayat Allah itu tegas sekali mengatakan, tidak ada ayat yang lebih tegas daripada ini dalam Al-Quran. Qul, katakanlah wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi wa qul abillahi wa ayatihi wa kutubihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang itu, ya, apakah dengan Allah, ya, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan, ya, olok-olok sendau gurau. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian enggak usah banyak alasan, kamu sudah kufur setelah kalian beriman. Ya. Bermain-main masalah agama itu tidak sepele. Ya. Makanya ini salah satu sifat dari orang munafik tadi. Sukanya main-main dengan masalah agama. Ya. Dijadikan candaan, dijadikan lelucon. Ya, bukan untuk melucu, tetapi untuk apa? Ya, merendahkan syariat tadi. Ya. Kita boleh berbeda. Ya. Orang mungkin mengamalkan amal keyakinannya, ya, karena dalam Islam itu juga tidak satu kata dalam syariat itu. Monggo, tetapi kita saling menghargai. Jangan sampai kita ikut merendahkan yang namanya syariat. Kita nggak mau pakai cadar, monggo silahkan, tapi jangan merendahkan orang yang pakai cadar. Ya. Orang mau pakai celana cingkrang silahkan, ya, tapi jangan merendahkan, ya, celana cingkrangnya itu syariat. Mau diakui atau tidak, dalam kitabnya ada, dalam tuntunannya ada. Ya. Kita nggak suka, kita nggak cocok, silahkan. Ya. Itu bukan alasan bagi kita untuk merendahkan orang-orang yang melakukan itu. Ya. Wong kita itu bebas kok, diberi kebebasan. Ya. Kita kan juga nggak suka toh misalnya, ya, dikatakan yang aneh-aneh gitu. Ya. Oleh mereka misalnya yang kita tidak cocok dengannya. Ya sama, mereka juga tidak suka ketika, ya, ada, ya. Jadi Islam itu luas. Ya. Tetapi yang namanya syariat jangan dipermainkan, ya. Karena ini sifat, ya, tanda-tanda orang munafik. Khawatirnya kita terjatuh ke dalam situ, ya, tanpa kita menyadarinya. Itu yang kita harus berhati-hati, ya. Itu sukanya istihza, ya. Kemudian sifat kedua, ya, sukanya mengolok-olok tadi. Sifat kedua, ya, sukanya merendahkan, ya, merendahkan syariat atau orang-orang yang berusaha istiqomah di atas syariat. Ya.
Ya misalnya tadi, karena yang paling gampang terlihat itu ya pakaian biasanya. Ya. Jangan merendahkan orang-orang itu. Ya. Walaupun jamaah kompor atau jamaah apa, biarkan saja. Ya. Selama tidak keluar dalam masalah-masalah yang pokok, ya biarkan saja. Ya. Jangan merendahkan. Ya. Karena merendahkan orang beriman, merendahkan syariat, itu juga sifat ciri-ciri dari orang-orang munafik. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, ya, ini munafik yang tulen ya. Kecenderungannya justru kepada orang-orang yang memusuhi agama. Ya. Dia pro-nya itu atau lingkarannya ini ya, bersama orang-orang yang sukanya memusuhi agama. Ya. Circle-nya itu bahasa anak sekarang. Ya. Orang-orang yang benci terhadap agama. Ya. Jadi kalau ya misalnya ya, orang-orang barat itu kan jelas nyata permusuhannya terhadap agama ini. Ya. Ketika terjadi bencana, ya semuanya ikut berkabung. Ya. Hidupkan lilin, tebar bunga dan sebagainya. Tapi giliran ini contoh yang paling gampang ya. Ketika Charlie Hebdo, majalah di Perancis ya, ditembaki oleh orang-orang itu. Ya, ada berapa yang meninggal. Itu satu dunia ikut berkabung. Tapi ketika penembakan di New Zealand, orang sedang sholat Jumat itu ditembaki berapa puluh orang yang meninggal, dunia diam. Ya. Orang-orang Islam juga ikut-ikutan seperti ini. Ya. Dengan musuh-musuh Islam mereka tergerak. Ya. Tapi ketika menyaksikan saudaranya, salahnya di mana coba? Yang ditembaki di New Zealand itu, orang sholat Jumat loh, nggak ada kesalahan sama sekali kan? Mereka bukan teroris, tidak merusak, tidak mengusik orang lain. Charlie Hebdo itu mengusik orang, ya, membuat karikatur Nabi, dibuat ya, gambar-gambar yang tidak sepantasnya bagi orang-orang beriman kan sakit hati. Artinya dia mengusik orang, sehingga kalau ada reaksi itu kan wajar. Dia dulu yang memulai. Tapi orang New Zealand, orang-orang Islam itu yang sholat Jumat tidak pernah ngusik orang, ya, di masjid di berondong, dunia diam. Ya. Umat Islam diam, di Indonesia diam. Ya. Itu bentuk kecenderungan kita kalau kita ikut-ikutan ya, menghidupkan lilin, ya, karangan bunga dan sebagainya. Itu bentuk kecenderungan kita justru kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi agama. Itu permusuhannya kepada agama loh Charlie Hebdo itu. Ya. Bukan untuk urusan kemanusiaan atau mengkritisi pemimpin, agama Islam yang diserang. Ya, simbol agama ini yang diserang. Ya. Kalau kita ikut-ikutan ke sana nggih, nyuwun ngapunten. Ya. Kecenderungan kita berarti lebih cenderung kepada orang-orang yang memusuhi agama. Karena itu jaraknya nggak jauh itu. Ya, penembakan di Perancis dengan New Zealand itu tidak jauh. Tapi sikapnya jauh berbeda. Ya, sikap dunia jauh berbeda. Ya. Negara-negara Islam sikapnya juga berbeda. Itu kan keprihatinan bagi kita. Ya. Dan jangan sampai kita ya merasa berbelasungkawa terhadap musuh-musuh kita, tetapi kita terdiam, tidak bereaksi terhadap saudara sendiri. Ya. Nah, itu berarti ada penyakit dalam hati kita. Ya. Saya tidak kemudian mengajarkan ya, tidak peduli dengan orang kafir loh, bukan. Ya. Tetapi ini sebagai barometer, alat ukur bagi diri kita sendiri. Ya. Bagaimana kita mensikapi saudara-saudara kita. Ya. Kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita itu bagaimana kita mensikapinya. Ya. Karena ada ketimpangan di sini. Ya. Kita digiring oleh media, ya, digiring oleh orang barat tanpa kita menyadari itu masalahnya. Ya. Kronis sakitnya umat Islam ini. Ya. Nih, itu beberapa contoh
Ya. Nah, di Indonesia ini sekarang orang-orang yang suka memusuhi agama itu dibiarkan bebas. Ya. Nyatanya dilaporkan berkali-kali oleh umat, nggak pernah ya ditanggapi. Ya. Kita mau nggak suudzon gimana coba? Kecuali nggak dilaporkan berkali-kali. Tokoh-tokoh ini, ya, yang sukanya jelek-jelekkan agama sendiri. Katanya dia orang Islam juga, ya, yang suka menyerang agama ini. Tapi dilaporkan, ya, nggak ada tanggapan. Ya. Makanya orang kemudian mengatakan ini memang dipelihara oleh orang-orang tertentu katanya, ada backingan yang kuat dan sebagainya. Ya. Nyata-nyata permusuhannya. Tapi kalau umat Islam sedikit saja mengusik, ya, ditangkap. Ada apa dengan negara ini? Ya. Nih, itu yang pertama. Ya. Karakter atau sifat dari orang-orang munafik. Ya. Nah, jenisnya yang nifak akbar dulu, ya. Ini biar kalau ini insya Allah sudah sering mendengar ini. Tapi kalau nifak akbar kan jarang kita membahas. Ya. Jenisnya, ya. Orang-orang yang nifak akbar bisa dikategorikan masuk ke dalam nifak akbar. Ya. Nifak akbar ini mengeluarkan dari agama. Ya. Yang pertama, orang ini jenisnya suka mendustakan Rasul, ya. Tidak mau mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah, ya. Jadi Rasul secara pribadi ditolak, ya. Tidak mau mengakui kenabian, ya. Ini jarang kalau ini, ya, walaupun ada di Indonesia, ya. Dulu sempat ada jamaah ingkarus sunnah, ya. Jamaah ingkarus sunnah, tapi sepertinya sekarang sudah enggak, ya, sudah enggak ada, ya. Ya, apakah sembunyi atau gimana? Tetapi dulu sempat, ya, banyak jamaah ingkarus sunnah, ya. Ngapain pakai sunnah? Al-Quran ada katanya. Al-Quran dan sunnah itu tidak bisa dipisahkan, ya. Mau pakai Al-Quran, ya memahaminya pakai sunnah, ya. Karena sunnah itu sifatnya adalah penafsiran dari Al-Quran, ya. Penjelasan dari Al-Quran itu sunnah, ya. Sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran. Kalau tidak mau mengakui sunnah, sholatnya bagaimana? Ya, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau mengingkari sunnah, dari mana Anda sholat? Dengan cara seperti itu. Tata caranya juga ada dalam sunnah. Dalam Al-Quran itu hanya dijelaskan globalnya saja. Detailnya di mana? Dalam sunnah, ya. Sehingga tidak mungkin Al-Quran dipisahkan dari sunnah, ya. Orang yang mendustakan Rasul. Atau yang kedua, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul. Yang dibawa oleh Rasul itu apa? Wahyu. Mendustakan syariat sebagian atau, ya, yang dibawa oleh Rasul, syariat yang diturunkan kepada Rasul, ya. Nggak mau, ya. Islam itu udahlah di masjid saja, nggak usah ikut-ikut ngurusin negara. Rasul hijrah ke Madinah itu, ya, mendirikan negara. Kemudian bagaimana ada orang Islam mengatakan Islam nggak perlu ngurus negara, ya. Islam butuh negara, negara butuh Islam. Tanpa adanya negara, Islam tidak bisa dijalankan 100% utuh, nggak bisa, ya. Tanpa aturan Islam, negara juga tidak akan bisa, ya, utuh juga, ya. Ya. Karena tidak sesuai dengan perintah Allah, ya. Ucapan-ucapan seperti itu nggak boleh dikeluar dari orang beriman, ya. Udahlah, Islam nggak usah ngurusi pasar, ya. Biar pasar diurus, ya. Karena pasar kotor.
Justru yang membersihkan pasar yang kotor itu adalah Islam, syariat, bagaimana jual beli yang baik, ya, bagaimana bermuamalah yang baik, ya. Itu semuanya butuh Islam, ya. Tidak boleh kita mengingkari, ya, mengingkari syariat, ya. Poligami itu syariat, ibu-ibu sekalian. Jenengan boleh nggak mau dipoligami, monggo, tapi jangan mengingkari itu sebagai sebuah syariat. Ya. Saya nggak siap dipoligami, atur kemauan kalih garwane, sudah selesai. Ya. Tapi menolak bahwa poligami bagian dari syariat, nah ini masalah. Ya. Ayatnya ada, hadisnya banyak, penjelasannya banyak, Rasul pun mengamalkan itu. Ya. Bagaimana kemudian kita menolak itu sebagai sebuah syariat? Ya, nggak bisa. Ya. Biarkan itu menjadi syariat. Saya nggak siap menjalankan itu, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, selesai. Ya. Tapi pengingkaran itu yang tidak boleh. Ya. Syariat biarkan menjadi syariat. Ya. Jangan diingkari, jangan dimusuhi. Ya. Biar itu. Yang siap yo monggo, saya nggak siap, selesai kan, enak gitu. Mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul, ya. Kemudian, ya, membenci Rasul, ya, bughdun, ya. Membenci Rasul ini juga bagian dari kemunafikan, nifak besar, ya. Baik secara pribadi, ya, secara personal maupun, ya, tidak suka dengan ajarannya, ya. Atau membenci syariat yang dibawa oleh Rasul, ya, yaitu tadi, ya, kalau tidak mau, tidak siap, jangan dibenci syariatnya. Tidak bisa, tidak mampu menjalankan, sudah tinggalkan, ya. Pertanggungjawabannya lebih ringan daripada kita kemudian membenci syariat yang kita tidak mampu melakukan, ya. Jangan sampai ada benci terhadap syariat, ya. Kemudian termasuk dalam, ya, dalam kategori ini, jenis nifak besar ini, ya, benci, ya, kalau orang Islam itu berjaya, ya, nggak suka kalau umat Islam itu menang misalnya, ya. Tetapi dia senang ketika yang menang itu orang kafir atau kekufuran, ya. Kebaikan kalah itu bahagia, senang, ya. Tetapi kalau keburukan yang menang, ya, dia bahagia, itu masalah berarti, ya. Itu semuanya adalah jenis-jenis nifak akbar, nifak besar, ya. Berarti harus hati-hati dengan, ya, dengan hal-hal itu, ya, biar kita tidak terjatuh, ya, di dalamnya, ya. Dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 57-58, ya, Al-Maidah ayat 57-58, itu juga Allah membahas karakter orang-orang munafik, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhiduna, ya, la tattakhidu dinakum la'iban wa huzwa. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan agama kalian sebagai bahan permainan dan bahan olok-olokan, ya, bahan sendau gurau, ya. Minal ladzina utul kitab, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, ya.
Orang-orang ahlul kitab itu mempermainkan ayatnya seperti apa? Yang cocok diambil, yang tidak cocok dirubah, diganti. Ya. Allah sudah memperingatkan orang Islam nggak boleh seperti itu. Ya. Hanya ngambil yang cocok-cocok saja, yang tidak cocok dibuang. Ya. Itu istilahnya dalam Al-Quran itu tahrif, merubah. Itu pekerjaannya orang-orang ahlul kitab. Ya. Makanya di gereja itu ada konvensi dalam berapa puluh tahun sekali untuk apa? Merevisi isi. Ya. Oh ini sudah nggak cocok dengan zaman ini, ganti, cocoknya apa? Ya. Jadi semacam muktamar itu, ya, di kalangan mereka merubah isi. Ya. Dikaji Injilnya. Oh ini nggak cocok, ini masih bisa berlaku. Nggak cocok berarti diganti ini. Itu tahrif namanya, merubah, mengganti. Orang beriman tidak boleh. Ya. Kalladzi minalladzina utul kitab min qablikum wal kuffar. Ya. Dan juga orang-orang kafir. Ya. Artinya orang-orang Islam kalau ada yang ngerubah ayat itu, kategorinya dalam Al-Maidah ini dikafirkan oleh Allah. Ya. Kita bukan mengkafirkan orang, Allah yang mengkafirkan. Al-Quran monggo dibaca sendiri. Nanti ndak dikira itu wong kok senangane ngafir-ngafirke. Mboten. Ya. Nah kalau Al-Quran yang mengkafirkan, kita mau bagaimana? Mau dirubah maknanya. Ya. Wa idza nataitum ila sholati ittakhuduha huzwa wa la'iba. Ya. Jika diseru ya untuk sholat, ya dianggap itu sebagai guyonan. Nah, ini orang-orang munafik, dijak sholat malah dianggap guyonan. Ya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ya. Jadi itu beberapa karakter dari nifak akbar. Ya. Kalau dibahas panjang sekali ini. Ya. Sekilas itu tadi, ya, nifak akbar, nifak i'tiqadi. Ya. Nah, yang kita bahas pada hadis ini, ya, sifatnya adalah nifak asghar atau nifak amali, nifak kecil. Ya. Kemarin kita sudah membahas, ya, kislah yang pertama, bagian yang pertama, ya, idza hadasa kadzdzaba. Ya. Tanda-tanda orang munafik. Ya, kalau ini tanda-tanda ini tanda-tanda orang Islam, ya, yang memiliki kemunafikan dalam dirinya. Ya. Kalau orang kafir itu, ya memang karakternya orang kafir akan seperti itu. Ya. Kalau ngomong suka bohong, ya itu memang mereka seperti itu. Ya. Tapi ini tanda-tanda orang Islam, ya, yang kalau dilakukan oleh orang Islam nanti dia jatuh ke dalam kemunafikan. Ya. Idza hadasa kadzdzaba. Ya. Sukanya itu bohong. Ya. Kalau berbicara berbohong. Ya. Ada banyak sekali perintahnya. Ya. Wa kunu ma'as shadiqin. Ya. Dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Itu perintah Al-Quran itu, kejujuran itu. Ya. Dalam hadis juga alaikum bisidqi wa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena kejujuran, ya, akan membawa kepada kebaikan. Ya. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kepada surga. Ya. Wa iyyakum wal kadziba. Ya. Dan hendaklah kalian berhati-hati dari kebohongan. Ya. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan akan membawa kepada fujur, dosa, ya, perbuatan dosa.
Wa innal fujur yahdi ilan nar. Ya, dan perbuatan dosa itu akan membawa ke neraka. Ya. Ya. Jadi perintahnya jujur. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada ahlafa. Jika dia berjanji, ya, dia menyelisih janjinya, ya, menjanjikan apa, ya, tidak mau apa namanya memenuhi apa yang sudah dijanjikan, ya. Jadi memang benar-benar tidak ada usaha untuk memenuhi janji. Berbeda kalau terjadi suatu masalah, ya. Misalnya sudah berjanji mau datang, ya, sudah berusaha, sudah keluar rumah, di jalan baning gembos misalnya, nggak jadi datang, ya, itu sudah menunaikan janji, usahanya sudah ada, ya, tapi wes lah pasah sesuk wae, nah itu lain, ya, sudah janji nggak datang, lah itu wa idza wa'ada ahlafa, ya. Pernah dalam sebuah hadis, ya, ya, Abdullah ibnu Amir itu bersama Rasulullah, ya. Kemudian ibunya Abdullah ibnu Amir masih kecil ketika itu, ya. Ibunya ini memanggil, ya, wahai ya bunaya ya gulam ta'ala, ya, sini aku kasih sesuatu, ya. Kemudian ditanya oleh Rasul, ya, beneran kamu mau ngasih? Ini nanya kepada ibunya Abdullah ini, ya. Iya, saya mau ngasih tamr, kurma. Kemudian Rasul mengatakan, ya, amma innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaika kadzibah. Ya. Ketahuilah kalau kamu sampai tidak memberikan dia sesuatu, maka kamu ditulis sebagai seorang pendusta. Ya. Ini nyeluk anaknya dewe loh. Ya, lah ini kadang terjadi pada kita. Ya, tak paringi dengan, ya, udah melayu nggak ada, ya. Rasul mengingatkan ini, ya, ini yang ditegur ibu, ya, seorang ibu, ya, karena kedekatan dengan anak itu kadang membuat kita malah meru anak dhewe kok diapusi sithik ya ora apa-apa, ya. Kadang membuat kita berpikiran seperti itu, ya. Rasul memperingatkan kalau kamu sampai nggak memberikan sesuatu kepadanya, kamu ditulis oleh Allah sebagai pendusta, pembohong, ya. Jadi walaupun dengan anak kecil, ya, kalau memang tidak mau memberi, ya nggak usah bilang mau tak kasih, ya, nggak boleh, ya. Jadi memang kalau mau ngasih ya ngasih, ya, tak ngasih tapi nanti sarannya harus gini-gini, itu monggo, ya, itu motivasi, ya. Nanti tak tumbaske kalau sudah gini, nah itu monggo, ya. Tapi kalau memang sudah dilakukan ya harus, ya, sesuai dengan janjinya, ya. Jadi itu bagian dari waktu, ya, janji, ya, yang harus dipenuhi kepada siapa saja, ya. Bahkan kepada orang-orang non muslim pun, ya, kita harus memenuhi janji kita, ya. Kepada orang-orang yang membenci kita pun, ya, kalau sudah janji ya harus ditunaikan, ya. Dengan musuh-musuh kita, misalnya orang-orang yang, ya, bermusuhan dengan kita, kalau sudah janji ya harus ditunaikan, ya. Ada kafarah loh untuk janji ini, ya. Fa kafaratuhu it'amun ta'amu miskin atau asratun miskin. Ada kafarah. Nah, ketika kita tidak bisa memenuhi janji, itu kafarahnya memberi makan 10 orang, ya, janji yang tidak terlaksana, ya. Wa idza wa'ata ahlafa wa idza khasama fajara, ya. Yang ketiga, jika dia khasama, ya, khusumah itu berselisih, ya, dia tidak bisa menahan emosinya. Fajaro itu marah-marah, ya. Infajaro, ya, itu meledak, ya.
Jadi mudah tersulut emosinya, ya, mudah marah. Itu ciri-ciri, ya, atau sifat orang munafik, ya. Kenapa? Karena kalau sudah marah biasanya, ya, tidak bisa berbuat adil, ya. Orang itu kalau sudah marah, ya, tidak bisa berbuat adil, ya. Dalam surat Al-Maidah ayat 8, ya, Allah itu sudah memperingatkan ini, ya. Wala yajrimannakum sana'an qaumin, ya, ala alla ta'dilu, ya. Al-Maidah ayat 8, ya. Dan janganlah, ya, menjadikan kalian sesuatu yang dilakukan oleh orang terhadap kalian menjadikan kalian berbuat tidak adil, ya. Orang mungkin menyakiti kita, ya, bukan berarti itu alasan bagi kita untuk tidak berbuat adil kepadanya, ya. Apa yang dilakukan kita biarkan itu urusannya antara dia dengan Allah, ya. Urusan kita dengan dia harus ditunaikan, ya. Apa yang menjadi tanggungan kita ya harus kita tunaikan. Apa yang menjadi kewajiban kita ya harus kita laksanakan, ya. Jangan sampai, ya, sesuatu yang dilakukan orang terhadap kita menjadikan kita berbuat tidak adil kepadanya, ya. Aidilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah, ya. Berbuatlah adil. Adil itu artinya apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu kebalikan dari zalim, ya. Yang seharusnya di situ, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah keadilan, ya. Yang salah dihukum itu adil, ya. Yang berprestasi dikasih, apresiasi itu adil, ya. Tapi berprestasi kok, ya, malah dihukum itu tidak adil, ya. Jadi adil, ya, berlaku adillah, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. I'dilu huwa aqrabul littaqwa, karena keadilan ini, ya, dekat dengan ketakwaan. Orang bertakwa pasti adil, ya. Artinya untuk mencapai derajat takwa, ya, dia harus memiliki keadilan dalam dirinya. Tidak mungkin orang bertakwa kok nggak adil, ya. Orang bertakwa pasti adil, ya. Karena untuk mencapai derajat takwa harus adil dulu, ya. Aqrab littaqwa, ya. Ini kedudukan yang dekat dengan ketakwaan, adil, ya. Bersikap adil, ya. Jadi kalaupun kita dikecewakan oleh orang lain misalnya, ya, itu bukan alasan untuk tidak berbuat adil, ya. Biarkan, ya, kesalahannya itu urusan dia dengan Allah, ya. Kalau kemudian kita tidak menunaikan haknya, ya, apa bedanya kita dengan dia, ya? Apa bedanya kita dengan orang yang zalim? Nah, kalau kemudian anggap wah ora dibayar ya wis tak bayar, yo sama saja berarti, ya, tidak boleh, ya. Biarkan, ya, kezaliman itu nggak usah dibayar dengan kezaliman, ya, kalau merasa kita terzalimi, ya. Kemudian yang keempat, ya, wa idza ahada ghadara, ya. Kalau sudah ahada, bersumpah, ya, mengikat sumpah, ya, dia ghadara, menyelisih sumpahnya, ya. Dalam surat An-Nahl ayat 91, ya, Allah berfirman, wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila, ya.
Wa aufu bil ahdi idza ahadtum. Ya. Dan penuhilah sumpah-sumpah kalian ketika kalian sudah bersumpah. Ya. Walatan qudul aiman, dan janganlah kalian gugurkan ya sumpah-sumpah kalian. Enggak boleh. Ya. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 34 juga sama. Ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya. Dan tunaikanlah sumpah-sumpah kalian, karena yang namanya sumpah pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya. Pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Semua sumpah kita, kecuali sumpah-sumpah yang tidak baik. Ya. Kalau sumpahnya itu tidak baik, maka tidak perlu dijalankan. Ya. Kan ada ya, kadang yang bersumpah ya buruk isinya, ya, menjatuhkan orang, ya, sumpahnya itu. Kalau sampai jadi awas tak sumpah ya apa itu. Nah, kalau sumpahnya keburukan, maka tidak perlu, ya, tidak perlu ditunaikan. Wong buruk kok diteruskan. Ya, sumpahnya saja sudah salah, ya. Ditambah lagi menjalankan isi sumpah, jadi double salahnya. Ya. Jadi kalau sumpahnya jelek, sumpahnya tidak pas, ya, tidak baik, ya, itu tidak perlu dijalankan. Ya. Jangan, karena saya sudah kadung sumpah ya, harus saja. Oh enggak, kalau jelek tidak boleh malah. Ya, kesalahannya dua. Ya. Okay. Sumpah yang tidak baik saja sudah terlarang, tidak boleh. Ya, apalagi ya, menjalankan sumpah. Ya. Dalam sebuah hadis ya, dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, itu Rasulullah pernah menyampaikan, ya, salah satun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia, ya, yang pada hari kiamat la yukallimuhumullah, Allah tidak mau berbicara dengan orang-orang ini. Wa la yuzakkihim, Allah juga tidak mau membersihkan dosa-dosa mereka. Ya. Ada 3 golongan manusia, ya, yang Allah tidak mau berbicara dengannya. Ya. Salah satunya, ya, warajulun baya'a imaman yubayyi'uhu illa lid-dunya. Fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa illa lam yafilahu. Ya. Seseorang yang sudah bersumpah, ya, mengambil sumpah ini dalam imamah, ya, dalam sebuah negara, bersumpah menjadi untuk taat dan patuh itu. Ya. Rajulun baya imaman yubayyi'uhu illa lidunya. Dia tidak mau bersumpah kecuali karena mengejar dunia. Ya. Fa in a'tahu ma yurid waffalahu. Jika dia diberikan apa yang dia inginkan, dia taat, dia akan memenuhi sumpahnya. Ya. Sumpah untuk taat tadi. Tetapi jika apa yang dia inginkan tidak diberi, maka dia mengingkari sumpahnya. Nah, ini perkaranya dengan sumpah tadi. Ya. Kalau sesuai dengan keinginannya, dia menjalankan sumpahnya. Ya. Tapi kalau misalnya kecewa, kemudian pengen sesuatu enggak diberi, akhirnya dia meninggalkan sumpahnya. Ya. Itu ancamannya berat. Ya. Allah tidak mau berbicara dengannya, Allah tidak mau membersihkan dosanya. Ya. Ini gara-gara sumpah saja. Karena sumpah itu walaupun hanya kata-kata, ya, itu mengikat sumpah itu, ya, dibawa sampai mati. Nah, dikatakan tadi dalam Al-Isra tadi bahwa setiap sumpah, setiap, ya,
yang kita katakan itu kana mas'ula, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi pastikan dulu kalau mau bersumpah. Tidak yakin jangan bersumpah. Daripada menjadi beban. Ya, dibawa sampai mati ini sumpah ini. Ya. Oke, ini ya beberapa hal ya yang terkait dengan nifaq ya. Harus berhati-hati ya. Orang beriman ini menurut para salafus saleh ya. Orang beriman harus memiliki kekhawatiran terhadap dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya. Kalau ada orang kok yakin bahwa dia tidak mungkin menjadi seorang munafik, maka dia sebenarnya adalah munafik. Ini kata ulama ya, bukan kata saya. Ya, ulama salafus saleh dulu. Orang beriman harus memiliki kekhawatiran ya, terhadap kemunafikan, kekhawatiran terhadap dirinya sendiri loh. Ya. Karena gini, banyak sekali riwayat yang menyebutkan Umar itu ya, setiap bertemu dengan Hudzaifah ibnu Yaman itu selalu bertanya, wahai Hudzaifah ya, apakah namaku ada ya, dalam kelompok yang disebutkan Rasulullah kepadamu ya. Jadi Hudzaifah ibnu Yaman itu dikenal sebagai sirrun Nabi, pembawa rahasianya Nabi ya. Salah satu sir rahasia yang hanya disampaikan kepada Hudzaifah itu adalah daftar munafikin fil Madinah, daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah. Jadi Rasul itu sudah tahu bahwa di Madinah itu ada orang-orang munafik. Dari mana tahunya? Diberitahu oleh Jibril. Okay. Jibril turun datang kepada Nabi menyampaikan, ini Muhammad, nama-nama orang-orang munafik yang ada di sekitarmu ya. Ada ya. Nah Rasulullah hanya menyampaikan kepada Hudzaifah saja ya, orang yang menjadi kepercayaan Rasul membawa rahasia ini ya. Dan Hudzaifah tidak pernah menceritakan kepada siapapun nama-nama ini ya. Makanya Umar itu khawatir betul dengan dirinya ya. Jangan-jangan dia masuk dalam golongan itu. Nah, setiap bertemu dengan Hudzaifah ya, dia bertanya. Karena Umar awalnya meminta, wahai Hudzaifah sebutkan ini nama-nama ini siapa. Hudzaifah ya nggak mau, sudah berjanji sama Rasul ya. Dan akhirnya ya dinego lagi sama Umar ya. Apakah namaku ada di antara nama-nama itu ya. Itu setiap ketemu. Saking apa? Saking khawatirnya Umar terjatuh ke dalam kemunafikan. Lah kurang soleh apa kalau Umar itu ya. Itu saja masih khawatir dirinya ya, jatuh ke dalam kemunafikan ya. Ada juga dalam riwayat ada seorang tabi'in ya, beliau mengatakan adraktu tis'ah wa salasuna min sahabatin nabi kulluhum yakhafuna an-nifaq fi ya. Ada seorang tabi'in ini, saya pernah berjumpa dengan 39 sahabat Nabi, 39 ya. Dan semuanya mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam kemunafikan. Sahabat Nabi ini orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Sahabat Nabi ini, semua sahabat Nabi itu masuk surga ya. Nah tapi dalam diri mereka khawatir, takut terjatuh dalam kemunafikan ya. Kita ini nggak ada jaminan masuk surga, kadang merasa aman dari nifaq. Nah, itu masalah ya. Hati-hati. Ini harus menjadi perhatian karena nifaq ini bahaya sekali ya. Hati-hati dengan kemunafikan. Jadi harus ada, kita sering bertanya
kepada diri kita sendiri, muhasabah. Ya, apakah ada kemunafikan? Harus khawatir, jangan-jangan apa yang kita lakukan bagian dari kemunafikan. Ya. Harus sangat-sangat mewaspadai masalah nifak ini. Ya. Nih, mungkin itu dulu ya kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Nih. Waalaikumsalam. Saya tuh merasa khawatir karena saya